Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Yongki, dalam acara Ruang Sehat. Ya, Rohat ini kita akan menyajikan beberapa dan banyak sekali tema-tema kesehatan yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semua, pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, tentunya kita akan bahas satu topik tentang kebersihan gigi. Ya, kalau kita berbicara tentang kebersihan serta kesehatan gigi, ya tentunya dan mulut ya yang tidak terjaga dengan baik. Nah, tentunya banyak sekali resiko-resiko yang pada akhirnya seperti gigi berlubang atau mungkin gigi berlubang nih akhirnya giginya tanggal ya. Nah, dan banyak sekali yang lain-lain atau bahkan sampai bau mulut. Nah, tentunya kita di sini akan ada seorang narasumber kita yaitu Dr. Meilina Suharyani SPKG Konservasi Gigi yang akan membahas seputar gigi berlubang nih. Ini kalau sudah parah ya, bagusnya gimana nih gigi kita yang sudah berlubang nih? Apa dipertahanin aja? Apa dicabut atau gimana nih? Nah, gimana Dr. Meilina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Kabarnya sehat-sehat selalu, Dok ya? Iya, selalu. Oke. Nah, ini Dok, ada pertanyaan dari pemirsa, Dok. Kira-kira apakah gigi yang berlubang ya, yang sudah parah, itu harus cabut nggak sih, Dok, sebenarnya, Dok? Atau dibiarin aja atau mungkin dirawat, Dok, baik di sini? Ya, itu yang pertama yang harus dilihat itu yang rusak parah itu di sebelah mana. Oh. Jadi kalau gitu ya. ada 4 gigi pojok yang gigi bungsu itu nggak perlu dipertahankan kalau ada masalah. Tapi untuk gigi geraham dan gigi depan-depan itu nanti gigi rusak parahnya itu dilihat dulu. Akarnya masih panjang dan bagus apa enggak. Oh, juga dilihat dulu ya, Dok ya? Iya. Enggak, pokoknya udah cabut aja gitu enggak ya? Enggak. Okay. Karena akar itu bisa sebagai pegangan dari gigi yang mahkota gigi baru untuk gigi yang rusak. Tapi kalau akarnya pendek dan sakit atau goyang, ya memang nggak bisa dipertahankan lagi. Jadi ada kriteria bisa dipertahankan dan tidak bisa dipertahankan ya, Dok ya? Iya, itu harus dinilai dari posisi tempat gigi itu sendiri sama kondisi gigi itu seberapa parahnya. Oh, gitu. Iya. Nah, misalnya gini, Dok nih, ada pemirsa yang misalnya giginya berlubang nih, Dok nih. Iya. Terus ternyata harus dicabut ya, tapi karena dia malas kontrol ya, apa karena takut dan sebagainya, dibiarin aja. Nah, itu ada resikonya nggak, Dok? Kira-kira gigi berlubang kok dibiarin aja nih, nggak dicabut. Padahal secara medis harusnya dicabut. Itu ada resikonya nggak, Dok, kira-kira, Dok? Gigi berlubang yang tidak segera dicabut. Iya, memang gigi berlubang itu ada lubang di dalam gigi itu kan. Jadi kalau makan pasti ada masuk di situ. Dan kalau disikat pasti nggak bisa. Jadi dia nyisa sedikit dan sedikit itu cukup bagi jutaan kuman untuk berkembang. Ya ampun, sedikit aja. Sedikit, setitik aja. Udah bisa untuk hidup kuman berjuta-juta. Dan itu ada saluran saraf di situ. Dan kalau sarafnya sampai sudah mati, saraf itu nyambung di seluruh saraf di seluruh tubuh. Waduh, jadi bisa, ya? Jadi bisa menginfeksi dari situ. Jadi pusat infeksi dari gigi yang berlubang itu bisa. Kalau memang jadwalnya untuk dicabut ya sebaiknya ditepati aja. Gitu. Iya. Saya tertarik sekali dengan statement tadi, Dok. Sedikit saja sisa makanan, itu bisa tumbuh berjuta-juta bakteri. Iya. Karena bakteri itu kan ukurannya mikron betul ya. Mikron ya. Jadi kalau diperbesar pakai mikroskop bisa jutaan kuman ada di situ. Jadi kalau gigi kita nih di mikroskop barangkali ya bisa dilihat itu kumannya mungkin kalau yang malas sikat gigi banyak banget, Dok, ya. Banyak banget ya. Wah, serem juga, Dok, sebenarnya kalau kita tidak merawat kesehatan gigi dengan benar dan baik ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang gini, Dok, bagaimana prosedur pencabutan gigi ini, Dok? Kadang-kadang kan kita mikir nih, waduh, nanti kok sakit ya? Apakah mungkin, aduh serem dia dicabut giginya, habis itu nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, atau ya dan sebagainya. Ini bayangan-bayangan dari orang-orang nih kalau tentang pencabutan gigi. Kira-kira sebetulnya yang terjadi bagaimana sih, Dok? Apakah ada beberapa metode mungkin nih? Oh, ini metode pencabutan gigi yang sekarang termodern nih tanpa sakit atau berkurang lebih sedikit atau bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Iya, kalau pencabutan gigi itu pastinya ada persiapan dulu agar kuman-kuman yang ada di dalam tubuh melemah. Jadi namanya dipremedikasi, diobati dulu. Setelah itu dijadwalkan beberapa hari setelah minum obat nanti dianestesi, dibius ya, untuk mengurangi rasa sakit. Dan biusnya cukup lokal aja, Dok ya? Iya, cukup lokal aja. Kalau kecuali untuk
bedah mulut ya, itu bisa 4 sekalian di pojok-pojok atas atau bawah, itu memang kadang dibutuhkan bius total. Tapi untuk gigi biasa bisa lokal aja, dibius dan dipati rasa. Jadi rasanya itu dimatikan sehingga tidak terasa. Setelah pencabutan gigi nanti ada keluar darah dan dia harus ditekan sama kapas. Nah, kapas itu harus digigit selama 30 menit. Dan setelah 30 menit biasanya sudah nggak berdarah, boleh dilepas kapasnya dan boleh berkegiatan makan minum seperti biasa. Tapi tidak boleh bekas cabutnya nggak boleh diutik-utik. Jadi dia misalnya ada makanan masuk nih, risih, ada makanan masuk ke tempat bekas cabut. Nah, dia nggak apa-apa. Karena sebenarnya dia kalau gigi bawah, dia akan sembuh dari bawah naik ke atas. Tapi kalau gigi atas, dia akan sembuh dari atas ke bawah. Jadi nggak akan ada makanan yang terjebak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh masuk dong. Kadang mau ngeluarin gitu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Dia akan terganggu penyembuhannya untuk penutupan dari tempat bekas gigi itu tadi. Baik, ini ya. Dan berikutnya dok nih, cara merawat saluran akar. Nah, sebenarnya gimana dok? Cara merawat saluran akar? Saluran akar gigi itu ada. Kalau gigi depan itu biasanya 1, tapi kalau gigi geraham biasanya 2 atau 3. Geraham kecil 2, geraham besar 3 sampai 4. Dan biasanya dironsen dulu, diukur panjang dari akar itu seberapa panjang, dan nanti sampai ujung akar sampai ke saluran akar dibersihkan, disterilkan, kemudian diisi kembali. Setelah itu baru mahkotanya kita atasi. Gitu. Oke, nah ini yang terakhir dok. Kira-kira untuk cara perawatan yang bisa kita lakukan di rumah nih, setelah tadi pencabutan gigi dok, misalnya harus kumur-kumur, harus apa gitu dok? Ada khusus nggak dok cara perawatannya dok? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya? Malah nggak boleh diutik-utik. Tadi saya udah bilang. Ini ya, nggak boleh diutik. Yang kedua, kalau makanan boleh bebas atau boleh. Puasa dulu berapa? Ya itu kan ada bius tadi ya, jadi belum bisa makan terlalu nyaman, ya nunggu biusnya habis, kita 2 sampai 3 jam dia habis, dan biasanya obat anti sakit sudah diminum sebelumnya kan, jadi biasanya nggak sakit karena efek anti sakit sudah mulai berjalan dari tadi, dan itu nggak boleh diutik-utik, biarin aja, nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Kalau diutik-utik dia akan terganggu untuk menutup gitu, ya. Jadi boleh langsung makan itu juga boleh ya? Boleh aja, kalau biusnya masih tebel ya mungkin agak kegigit-gigit gitu ya. Oke, baik, terima kasih dari Dr. Gigi Meilina Suharyani ya, spesialis konservasi gigi. Dan yang terakhir dok, ada tips nggak nih dok buat pemirsa di rumah nih ya terkait dengan kesehatan gigi, kebersihan gigi ya, bagaimana cara merawat biar tidak terjadi lubang atau silahkan dokter. Iya, ini kalau setiap hari ya, sekarang jenis makanan banyak yang manis-manis. Sebaiknya proses manis itu akan membuat situasi mulut menjadi asam. Jadi kalau makanan itu manis, sebelum 5 menit harus dikumur. Jadi proses asam itu tidak akan terjadi, kan menjadi netral lagi, dikumur dengan air putih atau minum air putih gitu bisa. Jadi tidak ada proses kerusakan dari gigi atau proses karies itu tidak akan terjadi. Terus makanan berserat sangat dibutuhkan. Jadi dia serat itu sangat membantu untuk membersihkan dan menguatkan gigi dan gusinya. Ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Gigi Meilina Suharyani SPKG atas waktunya juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi penting ya pemirsa ya, jangan lupa makan serat. Karena tadi ternyata serat juga berfungsi untuk gigi juga ya, yeah. Dan yang lain serat itu memiliki banyak fungsi yang lainnya seperti untuk pencernaan ya, juga kolesterol dan banyak sekali fungsi-fungsi yang dimiliki dari serat yang terdapat mungkin dari sayuran, buah-buahan ya, dan juga tadi ada air putih. Nah, juga ada perlunya untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Oke, buat pemirsa semuanya, doa dari kami selalu mudah-mudahan kita semua dan Anda semua pemirsa yang dirahmati Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dari kami, Dr. Yongki dan Dr. Meilina dan redaksi Ruang Sehat undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.